Kalimantan, pusat dari negara kepulauan yang luas ini, adalah penting bagi visi Indonesia untuk menjadi ekonomi terbesar kelima dunia pada 2045. Kalimantan disiapkan untuk menjadi mesin pertumbuhan itu. Ibu kota baru. Dan apa yang disebut sebagai zona industri hijau akan digerakkan dengan membendung sungai, termasuk Sungai Kayan yang luas ini. Tapi, apa biaya dari mimpi hijau ini bagi salah satu hutan tropis terbesar di dunia? Akankah ini menjadi hari-hari terakhir Kayan sebagai sungai yang liar dan bebas? Sungai Kayan mengalir di Provinsi Kalimantan Utara. Sumber penghidupan turun-temurun bagi mereka yang menyebutnya rumah. Hulu Sungai Kayan berada di dekat Malaysia dan mengalir ke timur melintasi hutan tropis Kalimantan dengan puluhan anak sungai. Sungai ini mengalir sepanjang ratusan kilometer, melintasi Taman Nasional, desa-desa di tepinya, dan kota Tanjung Selor sebelum bermuara di Laut Sulawesi. Mengarungi Sungai Kayan seperti menjelajahi waktu. Memang hobi saya waktu saya masih kecil itu ikut orang memburu atau pelihara anjing. Anjing itulah yang kita bawa memburu, cari babi, cari makanan siap hari. Setelah itu atau di samping itu saya hobi lagi menjala cari ikan tuh. Dia maaf ya, boleh saya katakan dulu waktu saya masih muda dikit itu tidak ada yang lawan saya kalau untuk cari ikan, terutama untuk menyelam itu. Saya pernah satu kali Pak ya pergi cari ikan, buang jala tuh satu kali aja dapat ikan 55 ekor patin. Hal yang paling tidak bisa dilupakan kalau sungai-sungainya seperti ini
sebelum perusahaan kayu ini ada, Sungai Kayan ini jernih. Ada batu-batu putih yang di pinggir ini kita ambil, lempar di tengah. Kemudian kita ramai-ramai pergi nyelam. Nah kemudian waktu kecil kita sering main-main di situ, kejar-kejaran, mandi di situ, nyelam. Kalau air banjir melebak sampai di sini, ada waktu kecil ya, pokok-pokok buah seperti yang begini, sering kita manjat di situ, lompat. Kemudian kalau banjir ini kan lumpur datang di pinggir, kita ambil, kita bulat-bulat tuh, baku lempar tuh. Sampai ada yang menangis, tapi enggak kita kasih tahu orang tua. Hampir tak ada peta untuk kawasan terpencil Kalimantan ini. Perairan ini, pegunungan, serta hutan di sekitarnya adalah salah satu kawasan paling alami yang masih tersisa di dunia. Bagi orang di Jakarta yang membayangkan masa depan Indonesia, Sungai Kayan hanyalah sebagai sumber energi industri. Bagi warga Dayak di sekeliling sungai, Kayan adalah urat nadi, rumah, sumber penghidupan, hakikat keberadaan. Long Pelban adalah desa paling terpencil di hilir Sungai Kayan. 5 jam perjalanan dengan perahu motor dari ibu kota provinsi. Tidak ada mobil di sini. Listrik dari genset hanya tersedia di malam hari dan minggu pagi. Kini, Long Pelban dihuni sekitar 270 orang. Sebagian besar generasi muda tumbuh di lingkungan sederhana dan penuh ketidakpastian. Pemerintah berencana membangun sejumlah bendungan di Sungai Kayan untuk pasokan energi ibu kota baru dan zona industri yang luas. Long Pelban dan desa sekitarnya akan tenggelam, dan penduduk desa akan direlokasi. Tapi mereka tidak tahu akan kemana. Saat fajar menyingsing, kami disambut di rumah Udau Kedung, sesepuh desa. Menurutnya, Desa Long Pelban berdiri pada tahun 1905. Udau Kedung pindah ke sini dari desa sebelah pada tahun 1947. Dulu, ribuan warga tinggal di sepanjang sungai. Mereka memegang adat dengan kuat dan hidup dalam kebersamaan. Kirip Ngang dan keluarganya tinggal di Long Pelban secara turun-temurun. Kami orang dulu nggak bisa cari
uang, belum ada perusahaan tempat cari uang gitu. Lewat apa aja kami lihat, ya buat kebun aja, kebun sayur. Tapi kami tidak punya kecewa juga, yang penting cukup makan. Nah, bersyukur aja banyak Pak. Leni Solaiman menyiapkan bekal makan siang untuk ibunya, Rostina, yang akan ke kamp penebangan kayu. Warga mempercayakan Rostina untuk menjual hasil bumi mereka, daging dan ikan ke kamp yang berjarak 1 jam dari Longpelban. Hasil penjualannya untuk membeli kebutuhan seperti gula, kopi, garam, dan minyak tanah. Menurut Greenpeace, penebangan hutan, pertambangan, dan perkebunan merusak sepertiga hutan tropis Kalimantan dalam 40 tahun terakhir. Rostina mengatakan kegiatan penebangan kayu memungkinkan warga Longpelban makan dan menyekolahkan anak-anak mereka. Perusahaan membeli sayuran warga 3 kali seminggu. Ada 17 siswa SD di Longpelban. Pembelajaran dilakukan di rumah salah seorang guru. Saya siap untuk anak-anak supaya belajar terus, semangat belajar supaya untuk meningkatkan ilmu kita ke depan untuk SDM, untuk masa depan anak-anak ke depan. Pada Minggu pagi, warga Longpelban pergi ke gereja. Kendati Indonesia mayoritas Muslim, kebanyakan warga Dayak beragama Kristen. Mereka membangun Gereja Kemah Injil Indonesia pada tahun 2002. Sebuah transformasi besar terjadi ketika masyarakat Dayak mulai memeluk agama Kristen pada awal abad ke-20. Mereka meninggalkan tradisi dan kepercayaan animisme yang sebelumnya dianut. Bagi warga desa ini, perubahan besar ada di depan mata. Menurut pengembang, bendungan Kayan yang akan menggusur mereka akan menghasilkan 9 gigawatt listrik yang dapat mengaliri 6,7 juta rumah. Proyek ini diterima oleh warga karena dianggap bermanfaat bagi banyak orang. Mau bilang apa juga Pak ya, kalau seandainya perusahaan kita PLTA memang iya di mana dipindahkan ya siapa aja kami, iyalah
siap aja kami sudah dibuat anuan di PLTA. Dari awalnya sudah tuh mau bilang apa juga. Karena kita mendukung pemerintah juga kan rencana. Nenek juga begitu. Para nelayan mereka kehilangan tempat usaha sudah kan. Begitu juga yang berburu kehilangan juga. Dengan kebiasaan kita melihat keindahan Sungai Kayan tadi ini, itu juga sudah kehilangan. Ya, karena ini program untuk orang banyak, ya itulah maka kita dukung aja perusahaan PLTA. Jakarta, 2.400 km dari Long Pelban, sebuah kota megapolitan. Ibu kota yang penuh kehidupan dan energi. Jalanannya penuh sesak dan infrastrukturnya tak lagi memadai akibat ledakan penduduk. Sebagian wilayah Jakarta amblas hingga 25 cm per tahun akibat penyedotan air tanah dan pembangunan. Pada 2050, seluruh wilayah Jakarta Utara akan tenggelam menurut para ahli. Tanggul laut yang ada tidak cukup. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Lokasi ibu kota baru dipilih tidak hanya karena faktor strategis, tetapi juga simbolis, dengan tujuan menyebarkan pembangunan ke wilayah Indonesia Timur. Pemerintah mengklaim Nusantara akan menjadi kota netral karbon dan berkelanjutan. Tetapi para aktivis skeptis. Alasan pemindahan ibu kota karena wilayah ibu kota yang lama sudah tidak lagi memadai secara kualitas lingkungan, itu akan bermasalah gitu. Karena ini akan menjadi alasan bahwa kita bisa meninggalkan satu wilayah yang rusak untuk kemudian berpindah ke wilayah yang lain yang akan mengulang kerusakan yang sama gitu. Kalau logika pembangunannya juga nggak diberesin. Meski Nusantara intens dibangun, rencana pembangkit listrik tenaga air di Kayan telah terhenti lebih dari 10 tahun. Pada 2012, investor Tiongkok mengajak warga Kayan ke Cina untuk mendapatkan dukungan mereka dan berhasil. Kalau seandainya jadi perusahaan itu buka di sini, banyak hal yang merupakan, ya katakanlah, hal yang baru yang belum pernah kita lihat dari orang tua dulu sampai sekarang. Jalanan. Yang kedua, kami pasti sudah memiliki penerangan, yaitu lampu. Gitu, Pak. Menurut Kayan Hydro Energy, mereka akan membangun 5 bendungan di Kayan. Pada 2022, Kayan Hydro Energy mengatakan proyek ini akan menelan 17,8 miliar dolar dan menghasilkan listrik 9 gigawatt yang akan menjadi proyek pembangkit listrik tenaga air terbesar di Asia Tenggara. Warga 2 desa yang akan tenggelam
sudah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk relokasi. Mereka menghitung semua aset yang akan hilang, bahkan kuburan, untuk menegosiasikan kompensasi. Sampai sekarang Pak, tidak ketemu sudah. Entah bagaimana dan ini, apakah dia lupa sudah dengan janji dengan kami itu atau memang tidak mau sudah. Untuk mengebut pekerjaan, pemerintah menetapkan dam-dam itu sebagai proyek strategis nasional dan mengeluarkan izin pembangunan kepada perusahaan lain. PT Pembangkit Indonesia Epsilon. Di Longleju, desa lainnya yang akan tenggelam, sejumlah keluarga menerima apa yang mereka sebut sebagai uang muka dari Epsilon. Lalu ada perwakilan Epsilon dari Jakarta yang mengatakan bahwa PSN ini harus direalisasikan, dipercepat. Umpamanya lahan saya 10%. 1 persilnya diberi DP dulu 5 juta. Jadi kalau yang persilnya cuma 3, ya dapat 15 juta. Kalau cuma 1 ya 5 juta. Ia mengatakan uang muka itu hanya sebagai tanda jadi. Dia memiliki perjanjian tertulis bahwa harga akhir untuk tanah dan aset pertanian akan dinegosiasikan nanti. Tapi banyak warga yang belum tanda tangan. Mandeknya proyek, kurangnya informasi, dan munculnya 2 perusahaan di sepanjang sungai menimbulkan kecurigaan dan ketidakpastian. Kami rapat, kami tanya, gimana pergi ukur? Kami ukur dulu Pak, ukur dulu. Selesai ukur, baru kami buat suratnya, baru kami kasih. Sampai sekarang datang lagi, masuk lagi satu nih. Ukur, nggak kasih tahu kemana lagi nih. Udah tahu, datang lagi. Gitu terus. Jadi kami ini, dianggap kami orang Kenyah bodok lah mungkin nih. Orang Dayak bodok lah mungkin. Kami berusaha berkali-kali mendapatkan informasi terbaru dari Kayan Hydro Energy dan mencari tahu rencana Epsilon. Epsilon menolak permintaan wawancara kami. Untuk wawancara beliau. Ketika Epsilon membayar uang muka bagi warga Longleju, Kayan Hydro Energy melakukan peledakan di lokasi Bendungan 1, dekat desa Longpeso. Menurut masyarakat, perwakilan perusahaan tidak merespon keluhan warga. Di mana kita melihat contoh-contoh dari desa atau daerah lain, ketika ada bocoran atau apa segala, itu semuanya habis musnah seperti itu. Jadi kita harus membuat satu perencanaan di desa itu jalan evakuasi namanya. Sampai hari ini pun kami sudah beberapa kali menyampaikan belum pernah ada tanggapan. Terakhir kemarin terkait dengan peledakan, kita sudah surati minta pertemuan dengan mereka tapi mereka tidak datang. Di kawasan hilir, warga Tanjung Selor juga khawatir akan masa depan mereka. Ketika bendungan ini dibangun, kemudian surut debit airnya, otomatis air laut itu yang akan masuk ke Sungai Kayan. Dan ini belum ada solusi konkret dari pemerintah maupun pihak perusahaan sendiri ya. AMDAL-nya sendiri pun masih sebatas di lokasi proyek ya. Masyarakat Tanjung Selor memanfaatkan Kayan untuk mengunjungi saudara dan desa tetangga, berbelanja dan pergi ke sekolah. Tanjung Selor menggunakan sungai untuk pasokan air
dan sebagai sumber makanan. Combo-combo 55. 65. Itu 43 yang besar. 30. Nah, Terus ya. 1 jam ke selatan Muara Kayam, investor membangun zona industri dan pelabuhan yang luas senilai sekitar 135 miliar dolar. Menurut mereka, berbagai produk seperti panel surya dan baterai mobil listrik akan diproduksi dengan tenaga listrik dari Bendungan Kayan dan Mentarang. Investor utama proyek ini adalah salah satu eksportir batubara terbesar di Indonesia. Eranya sekarang era anak kita semua, ya kan, milenial, generation Z gitu kan. Kan memang sekarang eranya juga lebih ke tadi green economy, green energy, ya kan, sesuatu yang lebih sustainable. Dia mengatakan kawasan industri hijau ini akan menjadi yang terbesar di Asia dan di masa mendatang. Mobil listrik kelas dunia akan diproduksi di Kalimantan Utara. Kalau ini bisa terlaksana, ini akan create ratusan ribu tenaga kerja, ya kan. Akan ada industri-industri turunannya gitu, dan Indonesia ke depan saya yakin banget di 2045 sesuai dengan prediksi World Bank itu kita bisa menjadi negara 5 atau paling tidak 7 terbesar di dunia gitu. Tapi kami tidak mau seperti itu. Masa saya jual lahan mereka mau kenyang? Nggak mungkin seperti itu kan? Ya saya jual lahan, ya saya menikmati sendiri. Ini kan katanya kan di sini pembangunan terbesar seluruh dunia ya. Oh, seluruh dunia, betul. Ya. Terbesar seluruh dunia Pak. Tapi kenapa harga tanah termurah seluruh dunia? Menurut warga di sekitar kawasan industri, mereka ditekan untuk menjual tanahnya dengan harga murah. Selagi menunggu sumber energi ramah lingkungan tersedia, Adaro membangun pembangkit listrik tenaga batubara untuk pabrik peleburan aluminium di kawasan yang disebut industri hijau itu. Dan warga Long Pelban dan Long Leju belum tahu di mana mereka akan tinggal ketika desa mereka nanti tenggelam. Seperti keindahan alam tadi pasti sudah hilang, ya kan? Keindahan sungai, pinggir sungai Kayan ini tadi, karena sudah terbiasa kita dengan keindahan itu. Nah itu rasa kehilangan betul dan nanti itu.